Minggu Misteri, konten terbaru dari RJ5 untuk menemani weekend kalian, di mana gue akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan misteri, horor, dan juga sejarah. Dan ini bukan Om Mamat ya. Akhirnya guys, episode pertama Minggu Misteri di tahun 2021. Sebelum gue mulai, kemarin itu ada yang nanya, Bang, Minggu Misteri itu uploadnya berapa kali sih tiap bulan? ya antara 2-3 lah. Kenapa nggak tiap minggu, Bang? Ya karena kita butuh liburan guys. Kalau bikin konten mulu bisa cepet makin tua. Nah, jadi guys, di episode Minggu Misteri kali ini, kemarin tuh sempat ada 2 kejadian yang sempat heboh, bahkan viral juga, mengenai benda yang bergerak sendiri tapi terekam oleh kamera. Jadi mungkin kalian pernah denger ya atau lihat barang-barang yang bisa gerak, melayang, terbang sendiri, padahal nggak ada yang gerakin sama sekali. Nah, fenomena kayak gini biasa disebut juga dengan poltergeist. Biasanya, fenomena-fenomena kayak gini terjadi di negara-negara barat, dan asal kata poltergeist ini sendiri berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari kata poltem yang berarti kegaduhan dan geist yang berarti hantu. Di episode Minggu Misteri kali ini kita udah ngerangkum 5 peristiwa benda-benda viral yang bergerak sendiri. Tapi sebelum gue lanjutin, kayak biasa jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini sempat viral di Madiun tahun 2019. Bisa kalian lihat sendiri ya dari video yang beredar. Kalau gerobak mie ayam itu keluar dari parkiran dan jalan sendirian padahal nggak ada siapa-siapa saat itu. Hal ini ternyata sejalan juga dengan kesaksian warga yang langsung ngeliat peristiwa tersebut. Dikutip dari detik.com, Jaikem, salah satu penghuni Rusunawa, kaget ngeliat gerobak mie ayam jalan sendirian. Saat itu sekitar jam 5 sore, Jaikem ini lagi duduk-duduk santai di pintu lorong 1 karena emang cuaca yang agak panas. Jadi Jaikem ini lagi duduk sama temennya, Sulastri. Nah saat itu kebetulan emang pemilik gerobak mie ayam, Ucok, lagi nggak jualan. Karena lagi nggak jualan lah, makanya gerobaknya itu ditaro deket parkiran motor. Lagi tenang-tenang, santai-santai, tahu-tahu gerobaknya malah jalan sendiri ke arah selatan. Saat Jaikem tahu kalau gerobaknya itu lagi jalan sendiri, langsung teriak-teriaklah dia manggil Pak Ucok itu. Ya memang dia lagi di lantai 2 kamarnya. Mendengar itu Pak Ucok langsung kaget dan turun ke bawah melihat gerobaknya. Karena sempat heboh dengan kejadian itu, disebutkan juga kalau memang sebelumnya nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh di Rusunawa tersebut. Dengan adanya hal itu cukup membuat pro kontra tentang ada atau tidaknya makhluk tak kasat mata yang menyebabkan gerobak mie ayam itu jalan sendiri. Sebagian yang kontra mengatakan walau paving atau jalanan dari kejauhan itu tampak rata,
Tapi kalau dari dekat lagi dilihat memang agak sedikit miring karena hal itulah yang menyebabkan gerobak mie ayam itu bisa jalan sendiri. Sebagian yang pro mengatakan kalau ini memang betul akibat keusilan dari makhluk tak kasat mata. Ada yang mengatakan ada pocong di gerobak mie ayam tersebut. Ada juga yang mengatakan kalau 3 anak kecil lah yang mendorong gerobak mie ayam tersebut. Well, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira bagaimana? Kejadian ini baru aja terjadi beberapa hari yang lalu di bulan Januari tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di dalam kantor Disub di Probolinggo. Bisa kalian lihat sendiri ya dari cuplikan video yang beredar, kalau tiba-tiba aja ada helm yang gerak-gerak sendiri. Dan yang lebih bikin serem lagi adalah ketika helm itu lagi gerak, ada cahaya putih yang terekam oleh kamera CCTV. Dikutip dari detik.com, seorang pegawai sekaligus pemilik dari helm tersebut, Pak Yuda, mengatakan kalau lokasi tersebut memang dikenal cukup angker. Terbukti dengan kejadian ini yang terjadi di siang hari. Jadi ceritanya, pada saat itu kantor emang lagi sepi karena sedang menerapkan WFH, work from home, di mana hanya ada beberapa pegawai aja yang masuk buat piket. Saat sedang piket, tiba-tiba mereka mendengar ada suara seperti gelas pecah. Nah, karena penasaran, pegawai yang lagi piket itu pun melihat rekaman dari CCTV. Ternyata suara seperti gelas pecah itu nggak ditemuin ada gelas yang pecah. Tapi mereka malah nemuin ada helm yang lagi gerak sendiri. Padahal saat itu nggak ada tikus maupun kucing. Dan yang bikin lebih serem lagi adalah saat helmnya lagi gerak-gerak sendiri. Di rekaman itu muncul cahaya putih yang lagi bergerak dari atas ke bawah. Dikutip dari detik.com juga, Tommy, warga yang tinggal dekat kantor Disub mengatakan, sebelum dibangun kantor tersebut, di sana ada bangunan peninggalan zaman Belanda yang memang dikenal cukup angker. Well, kira-kira guys, siapa yang lagi mainin helm tersebut? Lagi-lagi, kejadian viral yang terjadi di tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di sebuah puskesmas yang ada di Tangerang. Di malam tersebut, ada sebuah kursi roda yang bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Jadi awalnya sendiri, video ini diupload di salah satu akun Instagram. Pada unggahan itu, awalnya nggak disebutin tuh di mana kejadian ini dan kapan peristiwa ini terjadi. Namun, berdasarkan pengakuan seorang dari netizen di kolom komentar postingan itu, dia menerangkan bahwa peristiwa ini benar adanya dan terjadi pada Selasa tanggal 5 Januari 2021. Netizen tersebut juga ngejelasin kalau kejadian itu direkam oleh seorang petugas puskesmas yang baru aja nganterin pasien COVID-19. Jadi ceritanya malam itu lagi hujan lebat. Ada 3 orang petugas yang lagi jaga malam. Mereka bertiga ini lagi duduk-duduk di depan ruangan IGD. Nah, saat lagi duduk-duduk itulah peristiwa ini terjadi. Kursi roda yang bergerak sendiri. Salah satu dari mereka jugalah yang merekam kejadian ini. Entah kenapa kok yang ngerekam video ini santai-santai aja ya, nggak lari atau gimana. Ngomong-ngomong soal lari nggak lari di puskesmas sama rumah sakit, gue jadi keingetan salah satu cerita narasumber di Om Mamat saat karantina. Dimana pada saat itu dia bener-bener ngalamin hal yang menyeramkan banget dan langsung lari saking ketakutan. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa banget tonton di sini.
Well, menurut kalian sendiri gimana? Apakah kejadian ini benar-benar karena ada yang usil atau memang ada hal logis yang dapat menyebabkannya? Kalau menurut gue sendiri sebetulnya ini masih harus dilakukan klarifikasi sih, karena memang ini kan baru dari salah satu pengakuan netizen aja. Iya nggak sih? Sumpah, yang ini bikin merinding. Kejadian ini terjadi di negara tetangga kita, Malaysia. Tahun 2016, kalau gue salah tolong dikoreksi. Bisa kalian lihat sendiri ya di cuplikan video tersebut, di mana ada pembatas saf sholat yang jalan-jalan gerak-gerak sendiri. Cukup jauh padahal nggak ada siapa-siapa saat itu. Rekaman ini sendiri pertama kali diunggah oleh salah satu netizen ke Facebook. Hingga dengan cepat menjadi viral karena banyak pengguna media sosial yang merasa heran. Dikutip dari dream.co.id, menurut Akbar Ali, kejadian ini terjadi sekitar jam 3 dini hari. Secara misterius, benda yang terbuat dari kayu ini bergerak dan berjalan sendirian. Padahal saat itu, gak ada orang siapa-siapa dan juga angin gak kencang. Netizen yang ramai di media sosial juga turut memberikan analisa mereka. Ada yang berpendapat kalau itu karena ulah makhluk halus. Ada juga yang berpendapat kalau itu memang hanya karena angin. Nah, disinilah guys, kalau kata sebagian orang, cukup sulit jika disebabkan oleh angin. Karena memang, angin pada malam itu nggak kenceng-kenceng amat. Dan juga, pembatas saf sholat itu cukup berat bisa digerakin oleh angin. Well, apakah mungkin ada orang iseng? Guys, pernah gak sih kalian mikir, lagi jadi presenter berita di TV, tahu-tahu gelas yang ada di depannya malah gerak sendiri. Seperti di video berikut. Kejadian ini dialami oleh pembaca berita di TV Honduras. Carlos Molina bersama Pablo Zapata tengah siaran langsung membawakan program Primera Edition di channel Tele Ceiba. Carlos yang saat itu lagi duduk tiba-tiba aja ngeliat kalau gelas berisi air di depan matanya gerak dari kiri ke kanan selama beberapa detik. Carlos bersikeras kalau itu adalah hal yang gak masuk di akal karena memang meja tempat dia pada saat itu datar, nggak miring, dan juga nggak ada posisi air yang tumpah saat itu. Rekan Carlos yang duduk di sampingnya, Pablo Zapata, juga ngelihat kalau gelas itu gerak dengan sendiri. Karena hal itu jugalah Carlos sempat hilang konsentrasi. Ia sampai bertanya ke rekannya dengan wajah yang sedikit pucat. Kau lihat Pablo, gelas itu bergerak sendiri tadi. Jangan khawatir, mejanya bahkan tidak bergerak. Mejanya datar. Karena banyak yang menonton acara tersebut, sebagian pemirsa mengatakan kalau itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Tapi kemudian Carlos mengatakan kalau staf produksi sama sekali tidak tahu menahu dengan adanya kejadian ini. Carlos juga mengatakan kalau ia merasakan ada sesuatu yang aneh di badannya ketika gelas itu bergerak sendiri. Well, ada yang bisa jelasin guys kira-kira apa yang sedang terjadi? Itu dia guys, Minggu Misteri episode 5 peristiwa benda yang bergerak sendiri terekam oleh kamera. Aneh banget ya, benda itu bisa gerak-gerak sendiri. Siapa di antara kalian yang punya pengalaman kayak gini, terus kerekam nggak sengaja di videoin? Bisa banget kirim ke email kita, karena nanti gue bakal bikin part 2-nya. Benda-benda yang bergerak sendiri terekam oleh kamera. So, gue rasa cukup demikian episode Minggu Misteri pada kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ciao!